Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kalina, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa mana? Tuk Tunggal ada di mana, Wina? Tuk Tunggal berada di jalan takut. Hei, ini semua. Ini keluar dari desa. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Lihat. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau kamu serang. Bukan mengerikan. Mari kataku. Di seri yang ke-14 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Idris Apandi sebagai Kirekso, Harry sebagai Kimujur, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Bambang Jiger sebagai Wangsa Dirja, Iwan Dahlan sebagai Sukra, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Sukra yang berwujud sebagai seorang pemuda kembali membuat bencana. Kali ini yang dilakukannya adalah membunuh nenek Batara, sehingga perempuan tua itu mati dengan cara mengerikan. Kejadian ini membuat Batara marah. Dia mencari Ki Sukra ke tempat asal laki-laki itu, yaitu di sebuah kuburan tua di tengah hutan lebat. Karena Ki Sukra berasal dari zaman 200 tahun yang lalu,
di zaman kehidupan mudanya, di zaman muda Mak Rompang, sehingga kini yang tinggal hanyalah kuburan Ki Sukra. Sebelum Batara melakukan tindakan lebih lanjut, tiba-tiba Batara dihalangi oleh Ki Mujur, gurunya yang selama ini mengajarkannya berbagai ilmu sebagai bekal hidup. Apa yang dicegah Ki Mujur ternyata benar. Batara sudah terjebak kembali di dalam pengaruh kekuatan gaib Mak Rompang. Nepatmi, maafkan cucumu ini. Cucumu belum bisa membalaskan penghinaan ini, karena pembunuh Nepatmi belum aku jumpai. Nepatmi, sekarang cucumu tidak tahu harus tinggal dengan siapa. Sekarang cucumu tidak tahu harus pergi kemana, karena cucumu ini sudah kehilangan orang-orang yang selama ini mengasuh cucumu. Maaf Nepatmi, kalau selama ini cucumu ini selalu pergi meninggalkanmu di rumah. Tapi sebenarnya cucumu ini pergi untuk tugas negara, karena kerajaan sedang dalam bahaya. Tapi percayalah Nek, aku akan cari dan menuntut balas atas kematian nenek. Maaf Ki Lurah, saya belum berhasil menangkap pengacau desa kita itu. Aku pikir kau akan tetap mengejar dan baru kembali ke desa ini setelah dia bisa kau seret kemari. Maksud saya memang begitu Ki Lurah, tapi ternyata orang itu bukanlah orang sembarangan. Dia berilmu tinggi, sehingga saya mohon restu sekali lagi untuk pergi memburu orang itu. Pergilah, aku akan merestuimu. Apalagi sekarang keadaan sedang tenang. Tidak ada permintaan pasukan tempur dari kerajaan untuk menghadang orang-orang Singasari. Tapi bukankah orang-orang Singasari masih terus mengirim bantuan pasukan dan bantuan makanan ke Batanghari untuk menghadapi pasukan kerajaan kita? Ya, memang begitu. Tapi berita terakhir yang aku terima bahwa perang sedang dihentikan. Kedua pimpinan pasukan sedang mengadakan perundingan. Syukurlah kalau begitu. Nah Batara, pergilah. Seret pengacau itu kemari. Karena aku yakin pengacau itu pasti berasal dari Singasari. Mereka memang licik. Sementara kedua belah pihak mengadakan perundingan, orang-orang mereka menyusup masuk ke pedalaman untuk mengacau kehidupan rakyat kerajaan Dharmasraya. Sekali lagi mohon restu Ki Lurah. Semoga saya bisa menyeret pengacau itu kemari. Aku selalu merestuimu. Hanya satu pesanku. Kalau kau bertemu dengan anakku dalam perjalanan nanti, suruhlah dia pulang. Karena sudah cukup bagi dia melihat-lihat kota raja. Oh, jadi Gandini pergi ke kota raja Ki Lurah? Ya, dia pergi ke kota raja beberapa hari yang lalu. Dia pergi sendiri tanpa dikawal oleh seorang pengawal pun. Baiklah, akan saya sampaikan pesan Ki Lurah kalau saya bertemu dengan Gandini. Kapan kau akan berangkat, Batara? Besok pagi Ki Lurah, bahkan mungkin sebelum matahari terbit. Hari sudah pagi, tapi orang-orang desa ini masih tertidur pulas. Mereka tidak pernah sadar kalau dalam keadaan sepi seperti ini, musuh bisa saja menyusup masuk ke dalam desa, lalu membuat kekacauan di dalam desa. Belum lagi kekuatan-kekuatan gaib, seperti kekuatan gaib Mak Rompang. Kekuatan gaib ini setiap saat bisa mengancam keamanan desa. Sedangkan mereka tidak akan tahu kapan dan bagaimana mengalahkan kekuatan gaib itu. Itu kuburan nenekku, dan itu kuburan kakek. Aku harus datang ke sana sebagai kunjungan perpisahan. Siapa tahu aku tidak akan kembali dalam waktu dekat ke desaku ini. Di dekat kuburan nenekku, seperti ada orang. Aku melihat bayangan orang itu samar-samar, karena kabut pagi masih agak tebal. Oh, siapa ya? Dia jongkok di pinggir kuburan nenek. Dia seperti termenung, seperti sedang berdoa. Sebaiknya aku tidak mengganggu. Siapa tahu dia adalah salah seorang kerabat nenek yang belum pernah aku tahu selama ini. Nah, kabut ini mulai hilang perlahan-lahan.
aku bisa melihat jelas siapa orang itu. Oh, sayang orang ini membelakangiku, sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Hah? Ki Mujur? Memang aku, Batara. Terima kasih Ki Guru. Ki Guru telah menyempatkan diri untuk datang melihat kuburan nenek saya. Iya, aku mengunjungi kuburan nenekmu bukan tanpa alasan. Aku datang ke kuburan ini karena aku menyesal. Menyesal tidak bisa menyelamatkan jiwa nenekmu. Seharusnya saya menyesal Ki Guru, karena saya sebagai cucunya tidak dapat menolong nenek. Iya, seharusnya lah begitu, Batara. Tetapi aku punya alasan sendiri. Kenapa aku menyesal tidak bisa menolong nenekmu? Dulu, ketika aku masih muda, dan ketika nenekmu juga masih muda, kami ini pernah saling jatuh cinta, Batara. Jadi... Tidak, aku tidak mengganggu hubungan nenekmu dengan kakekmu. Kami saling jatuh cinta jauh sebelum nenekmu mengenal Kisen, kakekmu. Tapi itulah, nasib menentukan lain. Nenekmu akhirnya menjadi istri Kisen. Kenapa Ki Guru tidak jadi mempersunting nenek? Ya, itulah, nasib menentukan lain. Sudahlah, Batara. Itu hanya sekelumit kisah masa laluku. Jadi itu sebabnya nenek mengizinkan saya belajar pada Ki Guru? Tidak juga, Batara. Nenekmu tahu setelah kau belajar padaku selama 1 tahun. Tidak mungkin. Ki Mujur pasti membohongi aku. Ki Mujur dan Nek Padmi pasti sudah berjumpa sebelum aku belajar pada Ki Mujur. Sudahlah, Batara. Mari kita pergi dari sini sebelum orang-orang melihat kita. Kenapa harus takut dilihat oleh orang-orang Ki Guru? Hanya untuk menghindarkan dugaan yang bukan-bukan tentang diriku. Ki Mujur aneh. Dia merasa begitu pasti ada apa-apanya. Jadi kau pergi pagi ini? Jadi Ki Guru, doakan saya. Semoga saya bisa menekan sakit hati Nek Padmi ini. Bagaimana kalau kau pulang saja ke padepokan kita? Agar ilmu-ilmumu bertambah, Batara. Kalau kau hanya mengandalkan ilmu yang belum seberapa ini untuk menghadapi Ki Sukra, kau tidak akan berhasil. Bahkan mungkin kau akan mengalami nasib yang sama dengan nenekmu. Tapi saya ingin mencobanya Ki Guru. Semoga saya bisa mengatasinya. Batara, kau rupanya tidak bisa dicegah. Ya, pergilah. Tapi ingat, dia bukan manusia biasa. Ki Sukra adalah jelmaan dari kekuatan gaib yang sudah terpendam selama 200 tahun. Hati-hatilah. Ya Ki Guru, terima kasih. Permisi Ki Guru. Pergilah. Semoga kau selamat. Sebentar lagi aku akan sampai di pintu gerbang kota raja. Aku harus hati-hati. Kata orang, di kota raja ramai sekali. Bahkan tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya aku istirahat dulu di warung itu. Siapa tahu aku akan dapat banyak keterangan tentang kota raja. Boleh saya minta minum hangat, Pak? Boleh. Kenapa tidak? Orang-orang yang ada di dalam warung ini melihat semua kepadaku. Nah, nih minumannya. Terima kasih. Mereka masih memandang padaku. Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa melepaskan letihku di sini. Kisanak, boleh saya bertanya? Oh, boleh. Apakah penginapan ada di kota raja ini? Oh, ada. Kalau terus berjalan dari sini, maka di ujung jalan ini ada sebuah penginapan yang selalu ramai dikunjungi oleh orang. Saya ingin mencari penginapan yang sepi, yang tidak ramai. Oh, ada. Kalau adik sampai di bawah pohon itu, maka langsung belok ke kiri. Nah, di dekat itu ada sebuah penginapan yang sederhana. Adik bisa menginap di sana. Terima kasih. Ini Kisanak,
uang minum saya? Oh, tidak usah. Sudah dibayar. Sudah dibayar? Iya, ya. Siapa yang membayar minuman saya? Itu laki-laki yang berjalan ke arah dalam kota itu. Siapa dia? Loh, bukankah dia teman adik? Bukan. Saya tidak kenal dia. Sudahlah, Dek. Yang penting kan minuman adik ini sudah dibayar. Ternyata apa yang orang bilang itu bohong. Di sini banyak orang yang berhati baik. Tanpa kita kenal pun, orang sudah mau berkorban untuk kita. Permisi. Silahkan. Aku mendengar langkah kaki di luar kamarku ini. Suara itu seperti berhenti di depan pintu kamarku ini. Ketukan pintu. Ada orang mengetuk pintu kamarku. Siapa? Aku, Siapa nama Kisanak? Wangsa. Wangsa. Aku belum pernah mengenal laki-laki bernama Wangsa. Tapi sebaiknya aku buka saja pintu ini. Kalau tidak, tentu aku akan dibilang perempuan tidak sopan nanti. Nah, kau sekarang tentu ingat siapa aku kan? Ya, rasanya saya pernah melihat Kisanak. Aku bernama Wangsa. Dan kita pernah bertemu di warung yang terletak di pintu masuk kota raja. Oh iya, saya ingat sekarang. Kalau tidak salah, Kisanak yang membayarkan minuman saya tadi siang. Hal itu tidak usah kau ingat. Itu hanya persoalan kecil. Tapi bagi saya, itu suatu hal yang perlu saya ingat. Karena saya baru kali ini menjumpai orang yang baik. Jadi, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan Kisanak tadi siang. Sudahlah, tidak usah terlampau riko dengan sikapku tadi siang. Kalau bisa, lupakan saja. Saya tidak akan bisa melupakan kebaikan seseorang. Apalagi orang itu belum saya kenal sama sekali. Sudahlah, kau pasti bukan orang sini. Ya, saya datang dari jauh, dari tempat yang cukup jauh. Oh, apa nama daerah asalmu itu? Telaga Sore. Telaga Sore. Aku baru mendengar nama daerah itu. Di sana memang sepi. Jadi wajar kalau Kisanak baru mendengar nama daerah tempat tinggal saya. Lalu, siapa namamu? Wulan. Wulandari. Wulan. Wulan artinya rembulan. Rembulan dari Telaga Sore. Nama yang bagus. Maaf, saya mau tidur. Mungkin besok pagi bisa kita bincang-bincang lagi. Ya. Kalau ada apa-apa selama kau di kota raja ini, bilang saja namaku. Maka orang tidak akan berani mengganggumu. Terima kasih. Rupanya namamu cukup disegani orang di sini. Ya, begitulah. Selamat malam. Malam. Wangsa. Laki-laki itu bernama Wangsa. Dia baik. Dia penuh perhatian padaku. Tapi dari mana dia tahu kalau aku menginap di penginapan ini? Kau membuat aku terkejut, Sukra. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi, Wulan. Mau apa kau pagi-pagi begini sudah sampai di depan kamar penginapanku ini? Aku hanya ingin menyampaikan bahwa kau harus hati-hati berada di kota raja ini. Karena di sini banyak bahaya yang sebenarnya tidak kau ketahui. Justru aku merasa aman di sini. Karena orang-orang di sini baik-baik padaku. Itu kan hanya dugaanmu saja. Aku tidak bohong. Buktinya ada orang yang berbaik hati padaku tanpa aku minta. Aku tahu. Orang itu bernama Wangsa, kan? Oh, kau kenal dia, Sukra? Tidak. Hanya aku tahu bahwa dia datang malam tadi kemari menemuimu. Jadi kau tahu kalau dia datang kemari? Iya. Aku ada di sini tadi malam. Jadi kau berada di dekat kamarku ini tadi malam? Iya. Sukra, aku kan sudah bilang, aku tidak mau diikuti terus. Aku tidak mau diawasi terus. Aku tidak punya niat lain selain menjaga keselamatanmu, Wulan. Sudahlah, tinggalkan aku. Aku bisa menjaga keselamatanku sendiri. Baiklah. Tapi aku tidak akan membiarkan orang lain mencelakakanmu. Aneh. Dari mana dia tahu kalau Wangsa menemuiku malam tadi? Jangan-jangan Sukra mengikuti aku sejak dari Lubuk Muntilit. Dan jangan-jangan Sukra juga menginap di penginapan ini. Pasti dia menginap di sini. Akan aku ikuti. Aku ingin tahu di kamar mana dia menginap. Hilang. Dia hilang.
Padahal dia di sini tadi. Oh, dia punya ilmu yang tinggi. Aku harus bangga mendapat kawan yang selalu melindungiku. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wulandari benar-benar merasa tentram dalam keberadaannya di kota raja, karena dia mendapat perlindungan dari seorang muda bernama Wangsa, pemuda yang selama ini belum pernah dikenalnya. Bahkan dia lebih bangga lagi, karena dia selalu diikuti dan dijaga oleh pemuda yang bernama Sukra. Apalagi dia mulai tahu kalau Sukra itu mempunyai ilmu yang cukup tinggi, padahal dugaan-dugaan semacam itu belum tentu benar. Wulandari belum tahu betul bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam sifat dan tabiat masyarakat itu sendiri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, episode keempat, Rembulan Telaga Sore, dipersembahkan oleh Denhas Adya Swara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.